pasien pada pasien. Terus atur posisi pasien dalam posisi head up dan 45 derajat. Atur posisi pasien head up 40 Derajat. Alat-alatnya dulu apa aja? Water pass untuk menentukan titik nol. Aturnya 45 Derajat. Atur posisinya harus 45 derajat. Nanti ujian silahkan diatur posisinya. Yang nggak diatur posisinya berarti cek posisi. Atur posisinya 45 derajat. Harus ya, nanti pengukurannya tidak akurat. Gak ada. Atur posisi 45 derajat. Terus Pastikan titik nol manometer sejajar dengan jantung. pastikan titik 0 manometer sejajar dengan jantung. Sebelum kita memastikan, suruh angkat tangan kanannya. Diangkat ya. Kayak gini posisinya. Dibuka dulu bajunya. Dibuka bajunya. Terus apa lagi? Pastikan cairan infus yang terpasang untuk pengukuran adalah NaCl. Pastikan cairan infus yang terpasang adalah NaCl. Jangan lupa cuci tangan pakai sarung tangan ya. NaCl, dilihat NaCl atau bukan. Selain memastikan ininya NaCl, pastikan cairannya lancar dulu. Atas ya. Terus Putar triway sehingga pasien tertutup. putar three-way sehingga aliran ke pasien tertutup. Aliran ke pasien yang tertutup. Nggak akan kelihatan kalau di situ. Nih, lihat. Ini three-way. Allah. Pada berdiri. Boleh sambil duduk. Pada berdiri. Udah diajarin three-way kan? Sama Pak Imam? Pak Imam? Sama ibu. Sama ibu. Sama Pak Imam, yang sama Pak Imam. Dananya yang sama. Iya, sama imam tuh. Ini three-way. Ya. Yang ini itu berarti aliran ke pasien. Ya. Kalau ditutup aliran ke pasiennya posisinya kayak gini. Nih, posisinya kayak gini kalau untuk ke pasiennya ketutup. Yang enggak ada panahnya kan itu untuk nutup. Tadi tutup yang aliran ke pasien. Begini nutupnya. Posisinya begini. Ya. Terus apa lagi? Pastikan triway terbuka pada aliran dari cairan infus ke manometer. Ini manometer. Ya, ini manometer. Yang kayak gini namanya manometer, alat yang ini. Pastikan cairan dari infus ke manometer terbuka. Begini posisinya. Ya. Berarti kalau dipastikan cairannya dari manometer terbuka, ininya ditutup, yang ke pasiennya ditutup. Biar nanti alirannya masuk ke sini. Terus apa lagi? Buka pen pada manometer. Buka pen pada manometer. Ini manometer. Yang ini. Buka klem. Berarti ininya dibuka. Ininya dibuka. Ditutup ini buka ya. Kan tadinya awalnya begini. Dibuka, buka semua. Terus Alirkan cairan dari infus. alirkan cairan dari infus. Satu lagi. Isi manometer sampai dengan titik maksimal. Isi manometer sampai dengan titik maksimal. Ini maksimalnya ke titik berapa? 34. Nanti dia tulis.
isi sampai maksimal. Kalau manometernya 35 berarti isinya sampai 35. Kalau manometernya 40 cm berarti sampai 40. Tergantung manometernya berapa. Ya. Isinya sampai maksimal manometernya. Tergantung ukuran ininya. Ya, terus apa lagi? Diisi dulu belum ya? Diisi dulu. Diisi, dibuka infusnya. Biar air yang di sini, nah ini kan kosong. Iya. Naik ke sini. Jangan sampai kelebihan. Kan suruhnya sampai 35. Jangan sampai lebih ke sini. Udah dibuka ininya, dialirkan sampai 35. Jadi dia naik. Kelihatan? Udah, sampai 35. Jangan sampai sini. Tuh. Ya. Sampai sini aja. Udah sampai sini, pelan-pelan ngasihnya, tutup ininya. Ininya dibuka. Ininya posisinya kayak gini. Alirin pelan-pelan sampai ke 35. Udah 35, tutup. Terus matikan klem dari cairan. Matikan klem dari cairan infus. Terus Putar 3-way untuk mengalirkan cairan dari manometer ke pasien. putar 3-way untuk mengalirkan cairan dari manometer ke pasien. Berarti yang mana yang ditutup? Infus. Yang infus yang ditutup. Posisinya kayak gini. Ini kan ini yang ditutup. Ya, infus yang ditutup. Manometer yang ngalinnya ke pasien. Gitu. Sebelum ke sini ada yang kelewat. Tentukan titik 0. Cara menentukan titik 0 gimana cara menentukan titik 0? Tarik garis. Ini water pass. Ya, ini water pass. Kalau ininya nggak ada. Kalau ininya nggak ada, pakainya water pass buat menentukannya. Kalau ada ini, ya ini nggak usah dipakai. Nih ya, karena ada ini, jadi kita nggak usah pakai ini. Kalau ininya nggak ada, pakai water pass. Gimana cara menentukan titik 0? Tarik garis. Sini. Tarik garis. Dari SIC spasium interkosta 4 karena mid clavicula. ICS 4 itu yang mana? Sebelah kanan. ICS 4 yang mana? ICS 1. Tentukan dulu ya, nanti di sini ya. ICS 1, ICS 2, ICS 3, ICS 4. Dari sini. Malah tidur. Ditarik ke Mid clavicula. ditarik ke samping, ke bawah sampai Mid axilla. dari ICS 4 mid clavicula, ICS 1, ICS 2, ICS 3, ICS 4 mid clavicula ya. Di sini dari tengah-tengah clavicula kalian ukurnya. Ditarik ke samping sampai ke mid axilla, sampai tengah-tengah ketiak. Ukurnya sebelah kanan. Karena mau menentukan Atrium. kanan atrium kanan. Sampai ke mid axilla, sampai ke tengah-tengah ketiak. Udah ke tengah-tengah ketiak. Dikasih tanda. Dikasih tanda. Jangan pakai spidol ya. Nanti kasihan pasiennya. Dikasih tanda di sini. Gitu ya. Udah, duduk. Dari mid
clavicula, CS4 mid clavicula ditarik ke samping sampai ke mid axilla atau tengah-tengah ketiak. Dikasih tanda. Boleh pakai apa aja. Dikasih tanda. Ini maksudnya titik 0 sejajar dengan jantung. Titik 0 yang ini harus sejajar dengan yang ini. Nah, jantungnya ada di sebelah kiri. Nah, kita ngukurnya sebelah kanan. Ini sejajar dengan jantung nih, yang ini nih yang kita ukur. Ini sejajar dengan jantung. Titik 0 nya maksudnya titik 0 yang ini. Titik 0 manometer harus sejajar dengan jantung. Nol yang ini, nih, yang ini ya, harus sejajar. Kalau kurang sejajar boleh diturunin. Ininya yang diturunin ya. Nih, boleh dinaikin, boleh diturunin ininya. Itu cara menentukan titik 0. Kalau udah sesuai ininya, udah sejajar ya. Titik 0 yang ini sejajar dengan jantung. Jantung kan sebelah sini. Kita ukurnya sebelah sini, makanya kita pakai tanda biar tahu. Gitu ya. Sejajar udah sejajar. Kalau kurang bawah boleh diturunin, ini yang diturunin ya, ini bisa dinaikin diturunin. Kalau ininya nggak ada, kita pakai water mask. Tahu cara pakai ini? Enggak. Nih, ini kan ada udara. Kalau semuanya di tengah berarti itu udah sejajar. Jadi udaranya harus di tengah-tengah semua. Begini pakainya. Kalau kurang turunin. Gitu. Ya. Nanti belajar lagi pakai ini. Ini buat pembangunan. Sudah? Setelah sejajar baru kita tadi tutup yang dari pasien ya. Tutup yang ke pasien, dibuka yang dari infus ke manometer. Kemudian dibuka ininya. Alirin sampai titik maksimal 35. Kelihatan yang depan? Nih, ini kosong. Ya. Kosong enggak? Udah turun sebentar. Sampai ke 35. Sudah, matiin. Terus dari manometer ke pasien, berarti yang ditutup yang infus. Begini posisinya. Nanti dia turun airnya nih. Turun, kelihatan nggak? Dia turun. Yang depan, boleh yang nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Airnya turun. Kelihatan airnya turun. Yang ditentukan itu undulasi. Undulasi itu denyutannya. Denyutan. Kalau di jantung beneran, kan jantung begini kan? Nah, jadi ada denyutannya. Nanti si air ini yang turun, mana? Mana yang turun? Ini. Sini. Berdenyut gini. Naik turun. Tapi di satu tempat di situ. Misalnya di angka 11 ya. 11 dia berhenti, terus dia naik turun. Kayak gini. Coba dilihat ya. Dia naik turun enggak? Belum dipencet belum? Apa dik saya? Ada enggak? Belum naik turun? Iya. Oh, iya, udah. Naik. Iya. Udah. Bukan naik ya. Kalau di jantung beneran, karena kayak denyut ini nih. Iya. Ya, dia berdenyut jadi di satu titik tapi dia berdenyut gini. Nah, itu undulasi namanya. Itu yang kita cek. Undulasinya di nomor berapa? Misalnya di nomor 15. Nah, berarti hasilnya normal. Kalau di 16 berarti pasiennya
hipervolemi. Kalau kurang dari 5, hipovolemi. Gitu. Udah ditentukan hasilnya tadi di 11. 11 ya? Hasilnya 11 berarti normal. Udah? Apalagi? Stop kembali aliran dari manometer ke pasien. Stop kembali aliran dari manometer ke pasien. Berarti posisinya manometernya yang ditutup. Begini. Manometer yang ditutup. Ya. Terus apa lagi? Alirkan kembali infusan. Intinya jangan lupa klaimnya ditutup juga. Klaimnya ditutup. Alirkan tetesan infusnya seperti semula. Kalau semulanya pakai aserin, ganti ke cairan infus yang sebelumnya. Ya, dihitung ulang. Kalau pakai infus pump, silahkan disetting ulang infus pumpnya. Gitu ya. Terus apa lagi? Sudah. Ibu, pengukurannya sudah selesai. Hasilnya 11 cm air. Berarti ibu tidak kekurangan atau kelebihan cairan. Hasilnya normal. Oke, kalau hasilnya lebih dari 15, misalnya hasilnya 17. Ibu, hasilnya 17, ibu kelebihan cairan. Saya mau kolaborasi dulu dengan dokter untuk pembatasan cairan. Intervensi yang harus dilakukan kan ada yang paling bawah apa? Menentukan tekanannya tinggi, normal atau rendah. Nah, kalau tekanannya tinggi berarti berkolaborasi dengan dokter untuk pembatasan cairan. Intervensi yang dilakukannya. Kalau tekanannya rendah, berkolaborasi dengan dokter untuk Tambahan pemberian cairan. Itu intervensi yang dilakukan. Kalau normal, ya udah berarti kembalikan ke tetesan sebelumnya. Gitu ya. Terus apa lagi? Yang terakhir? Sudah? Sudah. Bu, sudah selesai. Rapihkan dulu. Ada yang mau ditanyakan?